sejahtera. Saya CGP Angkatan 9 dari SD Ribon 017 Jakarta Pusat. Hari ini saya akan mengobservasi atau masuk ke dalam supervisi kelas. Namun sebelum itu saya akan memperkenalkan terlebih dahulu rekan sejawat saya yang bernama Emma Suryani. Beliau mengajar di kelas 1 SD di SD Ribon 017 Jakarta Pusat. Oke, selamat siang Bu Emma. Selamat siang Pak Dimas. Sehat Bu Emma? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke Bu Emma, mungkin pertama hari ini saya mau mengadakan percakapan, ngobrol-ngobrol lah Bu ya, sebelum observasi, sebelum ada supervisi kelas masuk. Yang tujuannya itu adalah ingin mengetahui nanti di kegiatan supervisi itu, ingin mengetahui dan serta mengevaluasi, merefleksi kegiatan Bu Emma yang dilaksanakan di kelas untuk memperbaiki atau untuk meningkatkan ya Bu, meningkatkan agar menjadi lebih baik lagi. Nah, lalu yang kedua, hari ini juga saya akan menyampaikan tujuan praobservasi. Nah, kenapa sih harus ada praobservasi? Ya, inilah tujuannya adalah untuk menanyakan atau mempersiapkan apa saja yang sudah Ibu siapkan untuk kegiatan supervisi nanti yang akan dilaksanakan di depan, insya Allah Bu ya. Lalu metode-metode pembelajaran seperti apa, terus media-media pembelajarannya seperti apa, dan persiapan lain tentunya yang Ibu harus persiapkan dengan baik agar tujuan pembelajaran itu bisa tercapai dan bisa lebih siap dan ada rasa percaya diri lagi Bu ya. Oke, untuk pertanyaannya nih Bu, kita ngobrol-ngobrol ya saya. Kira-kira dari kegiatan observasi atau supervisi nanti Bu, apa sih tujuan pembelajaran yang Ibu akan capai gitu, anak-anak siswa? Materi pelajaran yang nanti Pak Dimas mau supervisi ke kelas saya itu kan tentang aturan di rumah, aturan malam hari untuk anak-anak di rumah. Nah, tujuannya dari pembelajaran tersebut itu yang pertama, dengan menggunakan video pada saat pembelajaran, saya menggunakan video pembelajaran, peserta didik dapat menganalisis aturan pada malam hari yang berlaku di rumah dengan tepat. Yang kedua, dengan memperhatikan penjelasan dari guru, peserta didik dapat membuat buklet aturan makan pada malam hari dengan tepat. Dan yang terakhir yaitu tujuannya untuk peserta didik dilatih untuk mempresentasikan hasil dari buklet aturan pada malam hari di rumah tersebut di depan kelas. Oke, berarti Bu Emma akan membuat suatu buklet, suatu produk ya Bu ya. Oke, Bu Emma, bagian manakah Bu yang akan Ibu kembangkan dalam pelaksanaan supervisi kelas yang akan dilaksanakan oleh depan? Bagian mana aja? Bagian yang saya ingin kembangkan ya, terutama itu ranah pengetahuan dan keterampilan peserta didik, masing-masing peserta didik, karena materinya itu tentang aturan pada malam hari di rumah. Jadi saya akan menunjukkan itu contoh-contoh aturan pada malam hari di rumah, misalnya belajar, terus menonton TV tidak sampai larut malam, mencuci tangan dan kaki sebelum tidur, menggosok gigi, dan merapikan tempat tidur, dan yang terakhir itu berdoa sebelum tidur. Itu untuk yang pengetahuannya. Nah, dari pengetahuan aturan, macam-macam aturan pada malam hari itu, yang kedua yang mau saya tekankan adalah ranah keterampilannya Pak Dimas. Nah, di situ anak-anak saya ajarin untuk membuat buklet aturan makan yang dibuat anak-anak secara berkelompok. Kenapa saya memilih membuat buklet? Karena itu akan menjadi lebih gampang anak-anak itu untuk mengingat materi tersebut. Kan bisa dibawa kemana-mana itu Pak Dimas. Ini aturan pada malam hari, misalnya tidak boleh menonton TV sampai larut malam, berdoa sebelum tidur, seperti itu. Oke, berarti Ibu untuk pengembangan area pengembangannya di bagian pengetahuan, juga bagian keterampilan ya Bu ya, terutama tadi ada bagian buklet ya Bu. Wah, bagus banget. Oke, lalu bagaimana sih Bu rancangan pembelajaran di kelas? Mungkin Ibu bisa berikan sedikit gambaran nih untuk menggunakan modelnya seperti apa, terus metodenya seperti apa, strategi pembelajaran yang dilakukan untuk supervisi nanti.
pendekatan yang saya pakai itu pendekatannya adalah saintifik dan tipek. Oke. Nah, karena di situ saya menggunakan video pembelajaran yang saya buat sendiri, terus menampilkan gambar-gambar seperti itu ya Pak. Ya. Terus model pembelajarannya saya memakai project based learning. Project based learning. Iya, yang terdiri dari beberapa sintak ya, ada 6 sintak. Seperti itu. Terus metodenya yang saya pakai diskusi, tanya jawab, pengamatan, dan juga unjuk kerja dengan mempresentasikan hasil dari booklet tersebut. Oke. Tadi kan tentang metode ya Bu ya. Metode, strategi pembelajaran yang digunakan, terus model. Nah, lalu ada nggak sih Bu untuk seperti nanti Ibu menggunakan media apa saja yang diperlukan dalam melakukan pembelajaran untuk disampaikan kepada anak-anak tentang kegiatan pembuatan booklet dan aturan aturan tadi? Media yang saya gunakan itu yang pertama PowerPoint. Oke, PowerPoint. Terus video pembelajaran, terus ada gambar, dan juga RKPD. Oke, media penggunaan untuk seperti tadi ya Bu. Oke, baik Bu, mungkin jam 7 atau jam 8 minggu depannya Bu ya. Iya. Saya akan melakukan observasi Bu, di kelas Ibu untuk melakukan apa ya, evaluasi ya Bu ya. Iya. Tujuannya kan untuk evaluasi, merefleksikan pembelajaran yang dilaksanakan untuk anak-anak ya Bu. Lalu untuk pendampingan pasca observasinya, nanti akan ditemani atau didampingi oleh pengajar praktik saya, yaitu Pak Abu Rafto Sembulu. Sebelum kita akhiri nih Bu, Ibu apa sih yang didapatkan dari kegiatan percakapan kita pada hari ini nih, kita laksanakan apa aja Bu? Yang saya dapatkan ya Pak ya dari ini, jadi saya punya gambaran ini. Nanti saat Pak Dimas mau supervisi saya nih, saya harus bisa membuat strategi-strategi dalam pembelajaran dan metode-metode medianya akan saya persiapkan dengan baik dan saya lakukan dengan baik. Oke, berarti ada gambaran untuk persiapan itu ya? Sehingga setelah saya persiapan itu nanti semuanya berjalan lancar, baik dari saya dan juga anak-anak, ilmu atau pengetahuan yang saya berikan juga dapat diterima oleh anak-anak. Oke, jadi Ibu karena ada wawancara ini, mungkin saya secara tidak langsung mengingatkan ini untuk persiapan-persiapan yang akan dilaksanakan ketika observasi dan supervisi nanti ya Bu. Oke, Bu Emma, terima kasih banyak untuk sudah bersedia berbincang-bincang pada hari ini. Saya selaku observer, saya mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bu Emma. Semoga selama pelaksanaan nanti di depan Ibu dan anak-anak selalu diberikan kesehatan ya Bu. Amin. Oke, terima kasih banyak ya Bu Emma ya. Pak Dimas, sukses. Sama ya, makasih Bu. Iya. Ya, terima kasih untuk praobservasi pada hari ini. Saya dilakukan oleh didampingi sama Bu Emma Suryani selaku guru kelas 1. Untuk video next selanjutnya akan kita lanjut ke bagian observasi. Ya, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.